Shalom. Renungan kali ini berjudul Kasih Karunia, Pemberdayaan Allah, bagian kedua, oleh Evangelis Lokamanya Prawiro. Sementara kita mendalami misteri kasih karunia Allah, kita perlu mengerti bahwa kasih karunia hanya bisa bekerja sebagai hasil dari penebusan kematian Yesus Kristus di salib. Jika Kristus tidak mati di salib sebagai pengganti kita dan penebusan dosa, tidak ada kemungkinan kasih karunia bekerja dalam hidup kita. Sebab apa yang tidak mungkin dilakukan hukum Taurat karena tak berdaya oleh daging, telah dilakukan oleh Allah dengan jalan mengutus anaknya sendiri dalam daging, yang serupa dengan daging yang dikuasai dosa karena dosa. Ia telah menjatuhkan hukuman atas dosa di dalam daging, supaya tuntutan hukum Taurat digenapi di dalam kita, yang tidak hidup menurut daging, tetapi menurut roh. Roma 8 ayat 3 dan 4. Allah harus menangani dosa-dosa melalui salib, sebelum kita bisa diperhitungkan benar melalui kasih karunia-Nya. Penebusan oleh Kristus melakukan 5 hal yang membuka jalan agar kasih karunia Allah bekerja dalam hidup kita. Pekerjaan salib tidak terbatas pada 5 hal ini, namun ini penting sejauh dilepaskannya kasih karunia Allah atas kita. Pertama, Kristus membayar hukuman untuk semua dosa kita. Berbicara mengenai penebusan yang ada dalam Kristus Yesus, Paulus menulis, Kristus Yesus telah ditentukan Allah menjadi jalan pendamaian karena iman dalam darahnya. Hal ini dibuatnya untuk menunjukkan keadilannya, karena ia telah membiarkan dosa-dosa yang telah terjadi dahulu pada masa kesabarannya. Roma 3 ayat 25. Yesus disalib membayar hukuman untuk semua tindakan-tindakan dosa di masa lalu. Dalam kesabarannya, Allah telah mengabaikan tindakan-tindakan berdosa generasi-generasi sebelumnya tanpa membawa penghakiman final. Ia melihat ke depan ke waktu ketika semua penghukuman diselesaikan sekali dan selamanya untuk semua melalui kematian Tuhan Yesus. Kata Yunani untuk pendamaian adalah kata yang sama yang digunakan dalam Perjanjian Lama versi Yunani untuk tutup pendamaian yang menutupi tabut perjanjian. Pada tutup pendamaian dipercikan darah penebusan dosa yang membuat penebusan untuk dosa-dosa manusia. Ini gambaran penuh kuasa, karena 10 hukum berada dalam tabut perjanjian, merepresentasi persyaratan hukum. Perintah-perintah ini telah dilanggar dan dirusak, namun Yesus dengan perdamaian di salib menjadi tutup pendamaian, sekali dan selamanya menutupi hukum Taurat yang dilanggar. Ini dosa yang dapat dihukum melalui kematian bagi siapa saja yang mengangkat tutup pendamaian dan melihat ke dalam tabut perjanjian. Lihat Bilangan 4 ayat 20, 1 Samuel 6 ayat 19. Dengan kata lain, sekali hukum yang telah dilanggar ditangani, kita tidak boleh kembali dan melihatnya lagi, karena ini dilindungi oleh tutup pendamaian Yesus Kristus di salib. Pertanyaan mengenai dosa-dosa masa lalu kita sudah sekali dan selamanya ditangani dengan kematian Yesus. Satan tidak pernah bisa lagi mendakwa atau menuduh melawan kita apapun yang kita sudah lakukan di masa lalu, jika perbuatan itu sudah diakui dan jika kita sudah mengklaim pengampunan Allah melalui penebusan Yesus Kristus. Jangan pernah biarkan Satan menuduh kita mengenai masa lalu. Kedua, Kristus menterminasi hukum Taurat sebagai jalan kebenaran. Yesus dengan kematiannya di salib menterminasi hukum Musa sebagai jalan untuk dibenarkan. Roma 10 ayat 4 berkata, sebab Kristus adalah kegenapan hukum Taurat, sehingga kebenaran diperoleh tiap-tiap orang yang percaya. Jika kita seorang percaya, maka Kristus mengakhiri hukum sebagai jalan untuk mendapatkan kebenaran. Apakah kita orang Yahudi atau non-Yahudi, tidak ada perbedaan. Kristus melakukan ini untuk siapapun dan untuk semua orang percaya. Ketiga, Kristus menyelesaikan klaim Satan melawan kita
dan maka membebaskan kita dari dominion Satan. Kita membaca kebenaran ini dalam Kolose. Kami tiada henti berdoa dan mengucap syukur dengan sukacita kepada Bapa yang melayakkan kamu untuk mendapat bagian dalam apa yang ditentukan untuk orang-orang kudus di dalam kerajaan terang. Ia telah melepaskan kita dari kuasa kegelapan dan memindahkan kita ke dalam kerajaan anaknya yang kekasih. Kolose 1 ayat 12-13. Kata kuasa yang dalam Yunani exousia biasanya diterjemahkan otoritas. Kristus karenanya membebaskan kita dari otoritas kegelapan. Satan memiliki otoritas atas orang-orang yang memberontak karena sebagai penguasa kerajaan angkasa, yaitu roh yang sekarang sedang bekerja di antara orang-orang durhaka. Efesus 2 ayat 2. Kegelapan memiliki otoritas atas orang-orang dalam kegelapan. Ketika kita memberontak melawan Allah, kita berada di bawah otoritas Satan. Namun melalui kematian Yesus Kristus di salib, Allah sudah membebaskan kita dari otoritas kegelapan dan memindahkan kita ke dalam kerajaan anak yang dikasihinya. Ada dua orang dalam perjanjian lama yang dipindahkan, Henokh dan Elia. Keduanya pergi dengan tidak meninggalkan apa-apa di belakang. Kita sudah secara total dipindahkan dari satu kerajaan ke kerajaan satunya, bukan secara parsial, juga bukan dalam proses. Total keberadaan kita, roh, jiwa, dan tubuh sudah dipindahkan keluar dari alam otoritas Satan ke dalam kerajaan Yesus Kristus. Karena apa yang Allah lakukan melalui Kristus di salib, Satan tidak lagi memiliki dominion atas kita dan tidak lagi memiliki klaim melawan kita. Dalam ayat berikutnya, Paulus menyimpulkan 3 poin pertama ini. Kamu juga meskipun dahulu mati oleh pelanggaranmu, dan oleh karena tidak disunat secara lahiriah, telah dihidupkan Allah bersama-sama dengan Dia sesudah Ia mengampuni segala pelanggaran kita dengan menghapuskan surat hutang yang oleh ketentuan-ketentuan hukum mendakwa dan mengancam kita. Dan itu ditiadakannya dengan memakukannya pada kayu salib. Ia telah melucuti pemerintah-pemerintah dan penguasa-penguasa dan menjadikan mereka tontonan umum dalam kemenangannya atas mereka. Kolose 2 ayat 13-15. Poin pertama, Paulus menyatakan Allah sudah mengampuni semua pelanggaran kita. Ayat 13. Semua tindakan salah yang pernah kita lakukan, Allah sudah ampuni melalui kematian Kristus. Lalu poin kedua, ia menulis Allah sudah menghapuskan surat hutang yang oleh ketentuan-ketentuan hukum mendakwa dan mengancam kita, yang adalah hukum Taurat. Ayat 14. Hukum berlawanan dengan kita karena setiap kali kita mencoba mendekati Allah, hukum menghalangi dengan mengingatkan kita bahwa kita pelanggar-pelanggar yang tidak memiliki hak akses kepada Allah. Namun Allah melalui kematian Kristus menyingkirkan hukum, memakukannya dengan Kristus pada salib. Itu mengakhiri hukum sebagai jalan kebenaran. Poin ketiga, ayat 15 berkata, melalui kematian Kristus, Allah telah melucuti pemerintah-pemerintah dan penguasa-penguasa di bawah Satan. Kuasa dominasi Satan sudah dilucuti dari semua otoritasnya dan semua klaimnya atas kita. Ada urutan logis di sini. Pertama, masa lalu harus ditangani dengan cara semua tindakan-tindakan berdosa masa lalu kita diampuni. Kedua, hukum harus disingkirkan dari menghalangi agar tidak melawan kita karena kita tidak berada di bawahnya. Lalu, berdasarkan dua fakta itu, kita bebas dari dominion Satan atas kita. Jika tindakan-tindakan berdosa masa lalu masih diperhitungkan melawan kita, atau jika kita masih disyaratkan mentaati hukum, maka kita tidak akan bebas dari dominion Satan. Hanya ketika kita secara absolut yakin bahwa semua dosa-dosa masa lalu kita diampuni sekali dan untuk selamanya, dan kita tidak lagi disyaratkan menjadi benar dengan mentaati hukum, baru kita bisa dibebaskan dari dominion Satan.
Selama Satan bisa menahan kita dengan cara apapun bersalah, apakah karena dosa masa lalu yang belum diampuni, atau karena kita mencoba hidup dengan standar yang kita percaya Allah mensyaratkan kita, maka Satan memiliki dominion atas kita. Sejauh berkenaan dengan orang Kristen, aktivitas dasar Satan berfungsi sebagai penuduh saudara seiman. Jika kita ingin hidup dalam kemenangan, kita harus datang pada tempat di mana kita menolak tuduhan-tuduhannya, menyangkal kuasa mereka melawan kita. Hanya ketika secara total kita bebas dari rasa bersalah, kita bisa menjadi tandingan Satan. Objektif tertingginya adalah menahan agar orang-orang Kristen terus merasa bersalah. Sayangnya Satan sudah banyak didukung selama berabad-abad oleh gereja-gereja kita. Secara historis, rata-rata gereja beroperasi dengan cara membuat kita merasa sedikit bersalah. Sebagian besar lagu-lagu rohani yang kita nyanyikan selama berabad-abad berpusat pada dosa, dan sebagian besar khotbah dirancang untuk membuat kita merasa bersalah dengan menunjuk betapa jauhnya kita telah gagal. Sebagian besar jemaat gereja merasa lebih suci ketika mereka merasa bersalah. Betulnya mereka berpikir angkuh jika tidak merasa bersalah. Orang-orang yang mengikuti semua upacara gereja dan mengulang pernyataan kepercayaan, namun tidak dengan tulus mempercayainya. Jika mereka percaya apa yang mereka katakan dalam pernyataan kepercayaan, mereka akan bertindak berbeda. Setiap mayoritas tubuh Kristus pada dasarnya percaya prinsip-prinsip yang sama. Kita tak berdaya, putus asa, orang-orang berdosa yang layak masuk neraka. Namun Allah dalam kasih karunia tak terbatasnya dan belas kasih memberi anaknya agar semua dosa-dosa kita bisa diampuni dan kita bisa diperhitungkan sepenuhnya benar. Meskipun demikian, kita melakukan pengakuan yang sama setiap minggu dan keluar gereja seolah-olah tidak ada yang penting benar-benar terjadi. Partisipasi gereja hanya teologi dan pernyataan kepercayaan, tidak memiliki arti dalam kehidupan sehari-hari. Orang-orang agamawi berpikir sedikit fanatik ketika orang-orang Kristen antusias penuh sukacita. Namun ini satu-satunya cara logis untuk bertindak jika kita benar-benar percaya apa yang kita katakan kita percaya. Apapun lainnya tidak konsisten. Satu-satunya kita bisa bebas dari dominion Satan adalah menjadi sepenuhnya yakin realitas dari pengampunan kita dan kebebasan kita dari hukum. Pencapaian keempat Yesus melalui kematiannya di salib adalah untuk menyingkirkan dosa. Problem dalam hidup ini hasil dari dua kekuatan bekerja sama di dalam kita. Pertama, kuasa dosa, menipu, hawa nafsu yang membinasakan, kuasa spiritual yang merusak di alam semesta. Kedua, kodrat kedagingan lama, yang perjanjian baru sebut manusia lama. Ini kodrat di dalam kita yang cenderung memberontak. Ketika kuasa dosa bekerja pada manusia lama, hasilnya hidup penuh dosa. Kita memiliki dua elemen ini, di mana keduanya harus ditangani dengan kematian Kristus di salib. Dalam menangani dua kekuatan ini, Kristus pertama menyingkirkan dosa. Dalam Ibrani pasal 19, penulis menunjukkan bahwa Kristus harus menyerahkan hanya satu pengorbanan karena ia bukan seperti imam-imam perjanjian lama yang perlu terus mempersembahkan korban yang sama berulang-ulang. Kristus harus melakukan hanya sekali. Pengorbanannya cukup satu, pengorbanan lengkap yang tidak pernah perlu diulang. Maka penulis berkata, sebab jika demikian, ia harus berulang-ulang menderita sejak dunia ini dijadikan. Tetapi sekarang, ia hanya satu kali saja menyatakan dirinya pada zaman akhir untuk menghapuskan dosa oleh korbannya. Ibrani 9 ayat 26. Ketika Yesus mati di salib, ia menjadi korban dosa yang dijanjikan dalam Yesaya 53 ayat 10. Tetapi Tuhan berkehendak meremukan dia dengan kesakitan. Apabila ia menyerahkan dirinya sebagai korban penebus salah, ia akan melihat keturunannya
umurnya akan lanjut, dan kehendak Tuhan akan terlaksana olehnya. Di salib, Yesus mengambil alih dosa dunia dalam jiwanya. Ketika ia mati, dosa disingkirkan melalui pengorbanannya sekali dan selamanya. Sementara kita melewati salib, kita masuk ke dalam alam di mana dosa tidak memiliki akses. Dosa tidak berkuasa karena sudah dikeluarkan dari kerjanya. Kristus mengeksekusi kodrat kedagingan kita. Maka dalam menangani kedua dari kekuatan yang disebut di atas, kita melihat dalam kematian Kristus, kodrat kedagingan kita, manusia lama kita, dieksekusi atau dihukum mati. Karena kita tahu bahwa manusia lama kita telah diturut disalibkan, supaya tubuh kita hilang kuasanya, agar jangan kita menghambakan diri lagi kepada dosa. Roma 6 ayat 6. Teks Yunani menggunakan simple past tense, disalib. Tense ini digunakan untuk menggambarkan satu peristiwa sejarah yang terjadi sekali dan tidak pernah diulang. Manusia lama disalibkan dalam Yesus Kristus. Ketika Yesus mati di salib, kodrat lama kita mati di dalamnya sebagai satu peristiwa yang tidak perlu diulang. Itu mengakhirinya. Manusia lama kita disalibkan dalamnya agar tubuh dosa, yaitu kodrat memberontak berdosa dalam kita, bisa dieksekusi, tidak bekerja lagi. Untuk selanjutnya, kita tidak harus menjadi budak dosa. Tidak bekerja lagi, sebagai ganti disingkirkan. Kenapa? Karena kodrat lama belum secara total dihilangkan, disingkirkan atau dilenyapkan. Namun tidak bekerja lagi agar tidak memiliki kuasa. Satu-satunya jalan untuk lolos dari perbudakan dosa melalui kematian manusia lama. Selama manusia lama hidup, ia hidup sebagai budak dosa. Allah hanya memiliki satu program untuk manusia lama. Ia tidak mengirimnya ke gereja, mengajarnya prinsip etika moral atau memintanya menghafal kitab suci. Satu-satunya program Allah untuk manusia lama adalah mengeksekusinya. Ini semua yang Allah bisa lakukan untuknya. Namun problemnya, sebagian besar orang-orang Kristen tidak mengetahui kebenaran sederhana ini. Paulus berkata, "Demikianlah hendaknya kamu memandangnya, bahwa kamu telah mati bagi dosa, tetapi kamu hidup bagi Allah dalam Kristus Yesus." Roma 6 ayat 11. Dengan kata lain, percaya apa yang Allah katakan. Allah mengatakannya, kita mempercayainya. Jika Allah berkata, kita mati, maka kita harus memperhitungkan diri kita mati. Terima kebenaran sederhana ini dan sepakat dengan apa yang Allah katakan mengenai kodrat lama kita. Ini program Allah untuk menangani manusia lama. Kasih karunia tidak bisa bekerja kecuali 5 pencapaian ini sudah terjadi melalui kematian Kristus. Pekerjaan salib sekali dan selamanya menyingkirkan setiap halangan aliran bebas kasih karunia Allah ke dalam seluruh dunia. Salib adalah persyaratan dasar yang meletakkan kasih karunia Allah untuk bekerja. Setelah membangun dasar untuk bekerjanya kasih karunia melalui salib, kita akan lebih jauh mengerti bekerjanya kasih karunia dengan membuat jelas 2 perbedaan Alkitabiah. Pertama, perbedaan antara kasih karunia dan bekerjanya hukum seperti diekspresikan di bawah Perjanjian Lama. Lalu, perbedaan antara kasih karunia dan perbuatan-perbuatan yang adalah tema besar Perjanjian Baru. Amin.